Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat martabak, yaitu Fanny Dwi Mardika. Terima kasih sudah mampir ke Fufu. Punya suami, Pak. Oh, udah punya suami, ya. Suami Mbak yang itu ya, yang mulutnya bau baygon. Iya, jadi ada lipstick enggak? Gigi kamu gak ada lipstick, di bibir kamu ada gigi. Oh, kebalik. Ini rambut aku kelihatan kan tadi omelan mama. Enggak kelihatan. Dah, ayo. Jadi pertanyaan buat Mbak Fanny ini, Mbak Fanny itu anak berapa? Jijik. Iya enggak, kamu itu anak berapa ya? Anak kedua. Anak kedua dari 3 bersaudara. lagi 3 bersaudara. Anak pertama. Apanya namanya? Apa? Ini enggak, anak pertama ini apa? Cowok. Telunjuk. Anak kedua jadi tengah. Anak pertama cowok. Anak kedua anak ketiga cewek. Kalau di rumah kan dipanggilnya Jul tuh. Kadang dipanggil Panjul, kadang dipanggil Ani. Itu kenapa? Itu sejarahnya apa? Apa biologi? Kalau Ani dari kecil kan nggak bisa ngomong Fanny waktu kecil, jadi manggil Ani. Kalau Panjul nggak tahu mama. Oh mama. Iya, gara-gara jenong kali jadinya Panjul. Emang kamu jenong ya? Jenong. Oh pantas, semalam aku lihat di sini ada tulisan Cina. Kayak ikan lohan ya, kamu nggak tahu apa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Itu kakakmu udah nikah ya? Kamu udah nikah, terus tinggal adikmu ya Mawar ya? Cabe. Ada sama Pram. Waduh, enggak. Bukan apa-apa. Kalau diizinin anaknya keong ntar jadinya. Udah kayak iya boy. Mawar lama, Pram lama, anaknya keong ntar. Anaknya diem aja kayak lagi dicukur. Terus mungkin banyak yang mau tahu nih apa? Gimana pertama kalinya bisa kenal atau ya kenal dulu lah sama sosok Banun. Banun terus Manu ya. Itu kapan dan waktu ya kapan, terus sedetailnya gimana? Nanti aku bantuin deh. Karena aku ceritanya pura-pura nggak tahu nih. Loh, Bapak siapa ya? Oh, Bapak bantuin saya. Aku mau salaman lagi. Punjabi. Jadi ceritanya seperti Kok kamu nempelnya di situ sih? Emang harusnya di mana sih? Di sini. Nih, kayak aku. Yang kencang tekannya, yang kencang banget. Kasihan dong orang. Sip dah. Jadi gini pemirsa, pertamanya awal saya tahu Kun dulu ya. Aku Kun. Dulu masih Kun. Waktu itu masih kuliah. Terus lagi main ke rumah teman. Numpang wifi-an tuh kan. Baru-baru punya Instagram. Dulu mah gue kagak ngerti main Instagram. Terus ngeliat ke Explore, nemu video Kun, tapi aku lupa yang mana, kalau nggak salah yang Honey Shake deh. Terus cuma ngeliat doang. Udah tuh. Nah besokannya pas ke rumah teman lagi, penasaran pengen nonton videonya lagi, soalnya lucu. Nah orang pertama banget yang gue liat kayak, ini kayaknya pentolan itu Mas Kiki. Oh Mas Kiki. Iya, nggak tahu ngapa aku kalau nggak tahu ini kayaknya ininya nih. Terus nyari lagi sampai nyekrol Explore, akhirnya dapet. Nah pas dapet yang kedua kalinya tuh baru ngingetin, oh namanya Kun. Ya udah tuh. Nah besokannya pengen lihat lagi, baru tuh ngetik di searchingan gitu Kun. Kan kalau ngetik Kun kan pasti anggotanya keluar ya? Apa iya? Iya, karena kan di bio-nya ada. Oh iya tulisan Kun gitu. Nah, di bawahnya Kun tuh dia. Di bawahnya Kun tuh dia. Terus ngeliat, ih ganteng. Terus cerita sama temen Kristin. Terus aku add ID lain kamu karena waktu itu naruh di bio kan. Iya. Naruh lain di bio dia. Lah gimana cewek tadi kagak Kan buat endorse. Ya iya. Nah, emang gue
aku nggak mau endorse tapi dibales. Ya kan ada yang endorse pertamanya Kak gitu. Kenapa aku tanya? Kan nggak. Terus udah tuh di add tuh ID lainnya. Tuh lama banget, maksudnya dari jarak nge-add sampai akhirnya berani ngechat tuh sekitar 1 bulan karena waktu itu. Emang? Iya. Buset. Karena waktu itu lagi bete banget, HP sepi, aku cuma chatan sama Kristin doang tuh waktu itu. Nah akhirnya, oh iya kan gue waktu itu pernah nge-add kamu tuh, akhirnya aku line, hai Kak gitu. Wah, jijik ya, ya Allah Pani rendah banget. Iya, terus dibales apa gitu, kok nggak salah deh. Udah tuh lain-lain. Itu ya yang namanya lain Banun. Sehari cuma 2 kali dibales doang kali. Pagi iya pokoknya pagi jam 9-an sama malam itu baru dibales lagi. Masa malam. siang? Iya, aku inget banget. Waduh, inget sekali. Parah ya ingetan gue. Ya karena kan mungkin masa-masa ya udahlah gitu. Nggak terlalu kalau pacaran kan lagi apa itu udah pasti ditanyain gitu. Ya secukupnya aja lah. Iya, terus chatan dari yang gue lo ngomongnya sampai tiba-tiba kamu ngomong aku. Gue langsung loncat-loncatan. Ini sampai dia kok ngomong aku kamu gitu. Aku langsung pokoknya apa-apa gue ceritanya sama Kristin. Itu kamu jijik sih lu pegang. Terus tukeran nomor WA ya. Nomor WA. WA BB dulu tuh BBM. Emang ya? Iya, pin BBM. Pin gila. BB. Berarti udah lama apa sih, sekali. Pin BBM apa BB sih? Ya, pin BBM. Izin. Mau pasang foto DP muka dia, izin dulu tuh sama kamu. Izin ya Kak, pasang foto. Iya, silakan gitu. Oh. Terus udah ada ketemunya waktu gue pertama kali dapat kerja di dan Senayan. Aku juga pertama kali dapat kerja. Dia juga baru pertama kali. Kalau kamu di mana? Di Sudirman. Di Sudirman. Pertamanya ketemunya maunya tuh hari Kamis, tapi karena hari Kamis tuh hari pertama kali gue kerja, pulangnya jam 8, sedangkan dia pulang jam 5 kan kasihan nungguin. Akhirnya udah besok aja hari Jumatnya tuh. Hari Jumatnya gue izin sama teman gue tuh masuk pagi biar pulang jam 5. Ketemuan di Senayan, dia nyamperin gue di sebelah PS. Terus apa lu mau ngomel-ngomel? Biasanya kan kalau mau kagak berarti waktu ntar dulu deh, itu nanti aja diceritainnya. Jadi kenapa gue memberanikan diri untuk ketemu gini guys? Udah deh, itu berarti nanti aja. Berarti udah nggak apa-apa ceritain. Enggak ini goblok. Pasti ngomong. Sumpah dah. Gue udah foto di depan itulah ngepap lah segala macem, dan ternyata dia di seberangnya, orang mah nyamperin segala macem ya. Terus ya pokoknya di situ ada kamu kan tahu sendiri kalau nyamperin ke seberang itu muternya jauh banget, dan aku nggak tahu, aku tuh maunya maksudnya biar sekalian ada jalan pulang, jadi ya udah kamu aja cari putaran balik kan pasti ada tuh. Kalau aku yang nyamperin kamu tuh jauh banget dan harus muter lagi lewatin tempat yang aku lagi gitu. Nah akhirnya kita ketemu. Dan ketemu ya itu gue lihat dia cantik, putih, bersih, enak aja dilihat gitu. Gue langsung anjir, gila. Karena selama ini Dim gue ketemu karena selama ini gue ketemu sama cewek-cewek tuh pada zong. Maksud gue ngapain gitu loh, zong banget ya. Lu ala apa adanya aja gitu. Dan gue kalau ketemu dia tuh lebih cantik di fotonya, dia lebih cantik asli daripada fotonya. Akhirnya kita kemana? Ke McD ya? Ke McD Kemang. Terus di jalan hujan kan, terus. Itu sebelum di Kemang ya? Sebelum McD Kemang? Belum, iya itu di jalan apa sih, Antasari. Aduh, iya. Terus dia ngeliatin gue aja gini. Iya. Dia liatin Bandung gue ya. Terus dia ngapain sih gitu. Terus kamu ngomong apa gitu, terus dia nanya aku beda nggak gitu sama di foto. Gue jawabnya enggak, padahal beda banget.
Nggak gini, itu tuh rame banget loh, kondisinya macet dan hujan-hujanan. Itu seakan-akan gue lagi berdua doang sama dia. Sumpah. Emang ya yang Iya, kayaknya tuh berdua aja gitu, nggak peduli sama siapa-siapa gitu, kayak indah sekali. Gitu. Akhirnya kita ke Kemang tuh, Mike di Kemang ya kan, mesen. mesen. Terus kamu aku langsung aja ke rumah kan. Iya. Kan Terus- tadinya kan dia ngomong ini. Nggak ada emang nggak ada tempat lain apa? Ya udah yuk ke Bekasi. Soalnya sebelumnya tuh sebelum ketemu sama dia apa sih? Aku ala-ala ini ya minta jalan-jalan di Bekasi gitu. Iya. Iya. Terus dia ngajakin ke situ kan, dan itu kita bisa motor ya bareng, nggak bareng kan, kita di ke McD pun kita dua motor lah kayak gitu sampai di McD. Terus gua ngajakin dia buat main ke rumah ke Bekasi, itu malam loh Dim, ibaratnya kok mau ini orang kayak cewek mau. Berat sekali ya. Iya, udah gitu naik motor kayak orang bener aja gitu, iring-iringan kayak gitu. Pulangnya gimana? Pulangnya iring-iringan lagi, gua anterin. Lu balikin Tapi lagi. nggak sampai, gua Dia- sampai BKT doang. Enggak, Oke, dia pulangnya bawa motor gua, satu motor. Sampai stasiun Pasar Minggu dia naik kereta pulangnya. Oh, itu ya? Gila. Iya. Apa anjir, gila kamu. Lu ngapain ke BKT anjir? Tapi pernah kan aku anterin kayak gitu. Aku sampai BKT doang. Kamu yang anterin aku sampai BKT. Iya, itu mah udah setelah Pernah ini. kayak gitu. Sebelum pacaran. Dan kita PDKT berapa? 3 harian ya? Lu 2 hari ya. 2 hari malah ya. Ya pokoknya gue langsung nembak dia. Gini Dim, gue nembak dia karena apa? Gue ngerasa gue punya uang nih, gue kan kerja. Gitu, karena yang lain-lain tuh nggak gue tembak. Iya doang yang gue tembak, karena gue pas buat gue dapat kerja, ya udahlah gue tembak aja. Jadi kalau ditanya orang kayak bisa cari duit sendiri aja lu pacaran. Gitu. Ya gue bisa gitu, makanya gue gitu. Itu sih kenapa bisa ketemu dan bisa kenal, bisa sampai jadian, bahkan sampai sekarang sampai nikah gitu. Nanya-nanya soal kandungannya nih Bu. Kan sekarang lagi ada pandemi COVID-19 ini. Ribet gak sih atau gimana ya ngomongnya ya? Sedih gak sih atau ya apalah gimana? Iyalah. Kalau kalau saya Ya enggak kan satu contohnya aja lah, kita susah udah buat ke bidan. iya itu yang gue kesel banget. Maksudnya udah nyaman sama satu bidan itu gitu loh, tutup, jadinya harus kayak nyari rumah sakit lagi, kan harus kontrol juga. Namanya anak pertama ya, was-was ya, pengennya kontrol aja gitu. Tapi karena lagi ada kayak gini jadinya itu deh susah, harus larinya ke rumah sakit, sedangkan kalau mau ke rumah sakit ngeri kayak gitu deh. Iya. Ngeri, karena kan di rumah sakit kan ya amit-amit lah banyak yang itu pada positif atau yang ODP, PDP kayak gitu. Ya itulah ya. Terus apa aja nih yang dirasain atau maaf ya, kayak nyesel gak sih, kayak anjir ternyata rasanya kayak gini banget nih. Nyesel punya anak. Maksudnya nyesel ngerasain ini semua gitu. Ya enggak lah, ini Enggak. nikmat anjir. Nikmat. Kalau nikmat berarti jangan Ngeluh. Ngeluh, pinter. Menjebak. Saya ngeluh ya, Pak. Ya iyalah ngeluh, aduh gitu, itu termasuk Iya, ngeluh, Pak. maksudnya nggak kuatnya tuh mualnya. Terus kalau lapar banget, kayak baru makan. Tapi kamu udah sharing sama orang kan tentang kenapa kok gua kayak gini tuh gua doang yang ngalamin atau emang banyak Ya, orang? emang banyak. Emang banyak yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau si Fanny itu tuh kalau lagi tiba-tiba ngerasa lapar banget kayak seharian belum makan, tapi sekalinya udah ngeliat makanan langsung mual dan dimakan muntah. Hampir muntah dan bahkan pernah muntah gitu lah, ibaratnya makan sedikit tapi sering mual terus. Dimuntahin lega, itu mungkin beberapa belas sampai puluh menit nanti dia mual lagi. Kalau udah lapar dicampur mual, ya gimana sih? Lu lapar banget nih tapi nggak mau makan, ngeliat makanan mual kan, jadi serba salah gitu.
Tapi berarti kalau misalkan dalam trim semester ini kan maksudnya trim semester nih 2 bulan ke 3 bulan untuk tidur posisi atau kemana-mananya masih sembarangan? Apa emang harus ada yang dianjurkan untuk tidur? Yang bagus katanya madep ke sebelah kiri. Sebelah kiri, madep aja. Kalau nekuk kayak gini gimana? Apa handstand gitu? Apa sikap lilin? Apa gimana? Iya emang tidur sampai begini banget apa? Kan enggak. Ya biasa aja kayak orang Ya kan tidur kalau orang biasa. hamil kan pasti nggak mungkin dong kayak dia tengkurap gitu. Entah kalau diputer kayak Beyblade kayak gangsing bisa itu kan kayak gitu. Pasti ya rata-rata pasti telentang kayak gini lah. Enggak, justru telentang enggak enak. Apa ya? Rasanya kalau telentang tuh ngerasa lapar tahu, sumpah kalau aku makanya mendingan ke madep ke kanan atau ke kiri. Kayak gitu. Terus emang kalau lagi hamil itu jadi malas mandi nggak sih? Iya. Ini mah bukan karena hamilnya, ini karena di rumah aja jadi males mandi saya, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Bapak udah mandi, Pak? Oh saya belum. Lupa ini jam 1:30 udah tuh. Setengah dua. Setengah dua malam ya, Mas Ini setengah Badan belum satu ya? mandi. Oh ya, setengah satu. 1:30 malam saya belum mandi. Hebat. Apa nih yang mau ditanyain lagi ya sama Mbak Fani ini ya? Apa? Coba. Waktu di kan Mbak kan kamu tinggalnya di Pasar Minggu tuh. Pernah kan dulu kalau kata babeku itu dia katanya pernah tahu kayak tragedi, bukan tragedi sih ngomongnya ya, kasus banjir di daerah Gunung itu. Oh iya, 2015. 2015 itu parah-parah banget ya. Iya itu yang itu banjir yang 5 tahun sekali itu. Kenapa 5 tahun sekali? Ya Member? jangan tanya saya ya, saya nggak tahu. Cuman kan emang dulu gitu yang banjir di Indonesia yang 5 tahun sekali itu. Oh, kalau sekarang mah bahkan setahun sekali ya banjir ya. Oh, bukan setahun sekali lagi, Pak. Sekali ya. 2020 ini kan Januari banjir aja udah berapa kali. Oh. Tapi dulu itu 2015, sekarang udah nggak banjir lagi kecuali yang rumahnya di pinggir-pinggir kali. Cuma kalau misalnya rumahku itu udah nggak bakal kena. Soalnya nggak ngerti apanya ditinggiin gitu. Gitu guys. Kamu pernah kerja di Di mana aja? Pernah kerja di mana aja? Aku lupa lagi. Ya udah yang paling kamu ingat ya lah. Di Sogo. Sogo kan itu selama 2 berapa tahun? 2 tahun. Terus pernah buka burger sama teman aku. Ah. Terus kerja di Kemang. Bukan sama Kaulan sih. Maksudnya tempat mallnya tuh satu tempat sama Kaulan, cuma beda. Aku di mana, Kaulan di mana gitu. Terus pernah kuliah nggak? Pernah. Pernah, tapi nggak sampai lulus ya. Nerusin. Jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh sumpah. Buat semua kalau udah kuliah. Ya kalau dia tuh kemarin labil antara dia mau fokus pacaran, fokus kuliah, apa mau fokus kerja. Jadi Rambut. Enggak, kalau kerja. Dulu kan waktu pertama kali kuliah kan kuliah sembari kerja. Jadi kuliah pagi, siangnya langsung kerja sampai malam. Udah kayak gitu aja tiap hari, capek. Akhirnya udah tuh berhenti kerja, fokus ke kuliah. kuliah kok capek juga. Enggak, ketemu dia. Kenapa jadi salahin saya? Mau saya bantal. Gitu deh. Udah akhirnya udah itu berhenti di semester. Kuliah di mana waktu itu? Di mana kan biar pada tahu. Kalau saya di Gunadarma S1 Sistem Informasi, saya sarjana. Saya D3 aja nggak nyampe. Emang iya? Oh berarti kamu satu semester lagi D3 aku. D3 6 semester 6 kan? 6 semester ya? 6 lah. 6 kan aku 5. Iya bener. Semester Kalau gua, semester lagi kalau D3 berarti dia hitungannya SMA lah. SMA SMA kuliah nanggung. Nanggung gitu deh. Kuliah nanggung 1 semester lagi D3 gua. Tapi nggak bakal bisa lah kan itu tapi nggak apa-apa, ininya nggak apa-apa. S1. Yang penting kamu punya adab lah, itulah intinya. Punya adab, punya akhlak, punya sifat yang dewasa. Nggak harus ini.
Kalau pinter yang penting udah cukup tahu dasar-dasarnya, karena kan semua belajarnya dari awal juga, di kuliah juga diulang lagi pelajarannya. Lagian kuliah juga itu bukan karena Saya juga mau, kuliah, tapi jujur karena nih. ikut-ikutan. Ikut-ikutan kuliah, lu kira lomba? Nggak, maksudnya pengen ngerasain yang namanya kuliah, terus ngambil jurusannya juga ngambil jurusan ngasal, bukan. Kalau orang kuliah kan biasanya pengen kuliah karena pengen kuliah, ngambil titel dan jurusannya yang emang dia mau. Kalau aku kan dulu waktu kuliah kepengen ngerasain kuliah. Ini kuliah 4 tahun lu kayak pengen makan cimol tuh, kayak anak cimol tuh. Iya, sumpah demi Allah aku kuliah gitu dulu pertama. Pengen ngerasain namanya kuliah. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau misal, jujur nih, gua kuliah 4 tahun, gua lulus tepat waktu ya, karena emang teman-teman gua nggak ada yang membimbing gua ke arah yang bandel atau ke arah yang ngaret-ngaret segala macam. Jadi gua bener-bener 4 tahun persis gua lulus di Gunadarma Sistem Perguruan S1. Tapi yang gue sesalin emang nggak ada yang masuk ke otak saya. Tidak ada yang masuk. Jadi saya ya bahkan bisa sampai 90 sampai 80 sampai 90% gue nggak tahu. Karena kan dulu pas PI itu di D3 itu kan aku ada namanya tugas akhir. Tugas akhir itu aku ngambil program dari temen aku. Bukan temen sih ya, temennya Mas Kiki lah. Aku nyontek dari dia, jadi tinggal diganti nama judul segala macamnya aja programnya. Terus skripsi pun aku nggak skripsi. Kalau di Gunadarma itu ada yang namanya kompre. Kompre itu menghafal atau mempelajari, memperdalam 3 mata kuliah sekaligus. Jadi kayak contohnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Jadi aku kompre pas ditanya sidang aja juga untung dilulusin aja gitu. Ya, bayar ya Pak. Ya intinya ya gitulah, nggak ngerti aku juga. Yang penting lulus ada ijazah gitu. Iya. Dipakai juga kok buat kerja kemarin di Standard Charter Sudirman Bank. Pakai kok, tenang aja. Kayak gitu. Iya gitu guys, aku dulu. Itu juga aku ngambil jurusan yang nggak susah, maksudnya. Apa nggak jurusan ada apa? Komunikasi, nggak ada matematikanya. Tapi kamu tidak bisa, tapi kamu nggak terlalu bagus berkomunikasi ya. Pak, maksudnya komunikasi, iya sih komunikasi, cuman Iya sih. dia komunikasi itu cuma sampai semester, bukan basic yang kayak gimana. Dia lebih ke arah maksudnya kayak bully lah tuh ya, fotografi seni-seni gitu ya. Kalau gue gitu. Iya. Iya, ada fotografinya. Cuman kan yang lebih didalaminya nanti lagi itu jurusannya. Kalau aku kan ngambil PR gitu. Nah itu tuh di situ tuh gue mulai pusing tuh, apa PR, apa jurnalis, gue mau ngambil yang mana. Akhirnya saya pusing. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Jangan Ini dicontoh. parah nih. Kuliahlah ngambil jurusan sesuai yang kalian mau guys. Emang lu tadinya mau apa, Mbak? Gua dikata gue kuliah bukan karena gue pengen, karena gue pengen ngerasain kuliah, ngambil jurusan yang gak ada matematikanya, akhirnya ngambil komunikasi. Nah udah masuk komunikasi, ngambil jurusan yang 3 itu tuh, jurnal, PR sama broadcast. Broadcasting. Bingung, akhirnya udah ngambil PR. Ngambil PR ternyata aduh itu sulit sekali. Subhanallah. Kamu dulu alay? Bapak kenapa nanya seperti itu? Iya, kan namanya... Kan kata Bapak dulu tidak ada alay. Iya, nggak ada alay. Maksudnya dalam arti kata hancur lah ya. Kayak hancur pernah nggak? Hancur maksudnya apa? Hancur apanya? Ya kan foto-foto yang beredar di Instagram kamu kan. Oh, foto. Parah itu. Itu mah bukan... Ya itu namanya Ya, itu kan fotosintesis. Iya dulu benar. kan saya tidak mengenal skincare, Pak. Saya kan nggak tahu makeup dulu, Pak. Nah, ini aja kamu cuma pakai bedak Aladin. Ini nggak pakai bedak malah. Malah kan lo nggak pakai, Pakai tapi apa? cantik-cantik aja kan. Ya makanya tidak untuk kemungkinan dulu itu nggak harus begitu bentuknya. Kan dulu masih suka main panas-panasan, Iya. nggak pakai sunblock. Hitam ya hitam aja udah kena matahari, kena kulit. Kamu The Jack? Apa tuh? The Jack Angel bener. Nggak apa, cuma ikut-ikutan Oh saya. ikut-ikutan aja. Mana temannya? Udah pada ketangkep. Dia Jack Angel dia.
Udah kamu. Jangan dibongkar. Ya namanya kehidupan pasar minggu. Anjir. Kalau gua kan anak band banget, kalau dia anak supporter banget. Udah nih aku nonton itu juga cuma sekali. Oh, itu iya, juga siap. cuma di bis, gak turun ke dalam. tetep aja kan ada yang nawa itunya kamu. Itu juga izin sama ayah mati-matian. Emang? Iya, nggak Kamu dibolehin. tetap izin? Ya izin lah. Ya kenapa nggak bilang izin kerja kelompok gitu atau ada teman ulang tahun? Nggak, dulu kan aku nggak berani bohong. Wow, ini yang dicontoh. Kamu misalkan kayak orang-orang nginep gitu kan pasti kalau alasannya ya gitu-gitu kan. Ini bagus ya. Biar berkah gitu. Iya benar-benar. Yaudah, aku bingung nih mau nanya apa. Nah, Udah bingung mau nanya. Katanya kamu ada yang mau tanyakan ke saya. oh iya. Ini pokoknya soalnya Ini seru ini nih. edisi spesial jadi saya boleh ditanya. Apa tadi? Tadi aku mau nanya apa ya? Brief katanya mau tanya apa? Oh iya gini. Apa motivasi Bapak dulu Heeh. ngumpulin nomor-nomor cewek? Enggak nomor cewek sih, maksudnya dulu tuh Bapak kenapa punya gebetan lebih Dulu apa nih? dari Sebelum dulu kenal sebelum kamu. sama aku, iyalah. Emang kamu tahu aku suka ngumpulin cewek kayak gitu? Tahu. Di? Aku tahu siapa aja. Kok siapa aja berarti dikit dong. Maksudnya aku tahu. Apaan sih maksudnya? Wah ini jadi offset ya. Aku tahu. Kan Ziki pernah bilang, "Dadah followersku," gitu kata kamu. Wah. Nggak ada pertanyaan yang maksudnya menjurus. dulu kan Banun maksudnya kalau kayak ada cewek cakep dikit kan ini gitu. Playboy lah gitu ya. Iya ibaratnya ya kan sampai nyamperin ke jonggol. Aduh. Iya, kenapa Playboy nggak Playboy sih? Jadi kayak gue tuh pernah gagal, anjay pernah gagal dan gue di situ kesel banget. Jadi kayak anjir lah cewek gitu. Makanya aku jadi Playboy. Astagfirullah. Tapi Bapak udah Playboy dari dulu kan? Dari kelas Tuh, berarti bukan karena satu cewek itu kan? situ. Berarti bukan karena satu cewek itu kan? Ini individu sekali. Jangan dipelototin mata saya. Enggak tenang aja, santuy Pak. Saya udah nggak gimana kok. Yang bener apa Selalu ini? Bapak. Soalnya kersek-kersek nanti. Dibawa lagi deh mic-nya. Emang kerasa-kerasa nih? Iya. Iya pokoknya gue pernah gagal waktu pas mulai jadi bukan Playboy, mulai mencari jati diri atau mencari cewek-cewek yang kayak yang ibaratnya di mata gue baik itu kelas 1 SMA lah itu. Kalau sebenarnya Sebelum jadi pacaran satu udah SMA? dari sebelum satu SMA bukannya Bapak udah jadi? udah kelas 1 SMP tuh sebenarnya udah pacaran. Kelas 2 udah 1 SMP malah dari pacaran ya monyet lah. Monyet SD enggak karena katanya pegangan tangan hamil ya udah. Gitu. Oh iya benar. Dulu Ya juga, jangan boncengan naik motor. Nih kena sini nih. Kena paha hamil. Iya, gitu. Makanya gitu. aku kalau naik motor sama ayah, aku ngengkang. Kok sama ayah sih? Kan itu ayah lu pele. Kan itu cowok. Oh iya. Aku mikirnya gitu guys. Iya kayak gitu sih intinya gue dari bisa menjadi bisa dikatakan Playboy ya itu dari kelas 1 SMA sampai kuliah dan Karena itu dulu kamu ini ya band ya? enggak lah. Oh, Pas SMP, jadinya SMP kan iya. cewek-cewek kan yang suka gitu-gitu. Iya kalau SMP, SMA iya begitu maksudnya. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi gue selalu sebelum gue putusin gue dapet dulu nih cewek yang baru. Jadi saya seperti monyet, saya tidak akan melepas dahan sebelumnya sebelum saya meraih dahan selanjutnya. Gitu. Jadi jangan diputusin dulu, gue belum punya nih yang baru, gue putusin nanti baru kayak gitu. Putusnya gara-gara apa? Bosan? Ya putus Apa aja. gara-gara ada yang baru? Bilangnya ke dia. Ya bilangnya ya Masa Macam-macam, ada rencana jangan putusin yang ini sebelum ada cari yang baru. Berarti kan putusnya bukan karena emang bosan. Aku selalu bosan. Bosan banget parah. Absurd banget.
Lanjut. Absurd. Pokoknya Ini baru fuckboy nih, bosan, gila. bosan pokoknya kalau bahkan pas apa ya ibaratnya ya, pas udah menemukan titik kedewasaan aku masih bosan. Tapi aku coba kontrol buat rasa bosan itu ya udahlah nanti juga lama-lama. Dan sekarang ya alhamdulillah enggak sih, sama Fani juga enggak pernah, hampir cuma bisa dikontrol. Gara-gara siapa? Gara-gara akunya juga kan? Ya iyalah gara-gara kamu juga. Maksudnya hal-hal ya intinya bosan sih bisa semua pasti sama orang, nanti juga siapapun itu mengalami hal yang bosan di berapa tahun atau berapa bulan. Kalau dulu aku buset sebulan apa udah bos. Sebulan bosan ya, kocak ya. Lu mah so ganteng lu emang. Nggak ganteng. Dan oh iya, aku boleh sombong, aku nggak pernah ditolak cewek. Anjay. Karena aku memastikan apa namanya, si perempuan itu suka nggak sama aku gitu. Kalau nggak ya nggak gue tembak gitu. Ya sepengetahuan aku sih aku nggak pernah ditolak gitu aja intinya. Apalagi mau tanya apa lagi? Fuckboy, playboy ya itulah. Tapi setelah aku menemukan kamu ya aku udah. Iya kan berarti bapak udah tobat ya? Ya udah tobat lah. Sebenarnya tobatnya itu karena bisa mengontrol rasa bosan itu. Karena bosannya itu yang selama ini menghancurkan hubunganku gitu. Makanya aku Caranya kontrol. gimana? Coba Pak. Caranya? Kasih tahu Pak buat para fuckboy di luar sana supaya tobat. Kalau udah mulai merasa sebel sama pasangan atau pengen udah ngerasa kayak tiba-tiba lagi ngambek kayak gitu, ingat Pertama-tama. Iya, ingat pertama-tama, ingat pas lagi sedihnya dia kayak gitu. Susah ngedapetinnya mungkin. Susah ngedapetinnya. Aku sangat mudah ngedapetin kamu. Iya. Nggak ngerti karena saya murah ya. Karena apa ya? Kadang aku juga ngelihat foto-foto lama sih. Kayak foto-foto lama, kangen deh kayak gitu. Jadi langsung cair lagi. Pengen bosan cair lagi kayak gitu. Sama ya apa ya? Ya jalan-jalan aja menemukan hal-hal baru kayak gitu. Jadi jangan inilah. Bosan sih karena semua pasangan pasti bosan yang menghancurkan hubungan, bosan terus rasa-rasa Bosan yang akhirnya jadi selingkuh. iya. Tapi kalau selingkuh itu bukan didasarkan rasa bosan juga, cuma karena mungkin dirasakan karena kayak salah paham dalam kurung tidak bisa menjadikan menjadi dia yang terbaik, sebaliknya begitu. Jadi kayak anjir gue salah mulu nih, anjir gue kayak gini mulu nih, terus kayak dia juga belum bisa ngertiin kayak gitu. Jadi mencari yang lain, siapa tahu di tempat lain ada dan ternyata tidak ada. Itulah yang pasti bakal dialami sama setiap orang yang selingkuh. Lo merasa pengen sesuatu yang baru yang bisa didapatkan dari selingkuhan lo itu, ternyata tidak ada. Dan 80% bahkan bisa sampai 100% lo pasti balik lagi dan bukan balik lagi sih, lebih ke nyesel aja gitu. Dan alhamdulillahnya aja masih bisa balikan atau masih bisa diterima dan memperbaiki semuanya kayak gitu. Cuma resikonya nanti bakalan lo nggak dipercaya sama pasangan lo itu karena lo udah mematahkan kepercayaannya dia kayak gitu. Ya jangan kemana-mana, tetap di udah, aku banyak baca sekali ya. Terima kasih udah menonton podcast gue sama Fani Dwi Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.